Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 205 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Damang Dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Rabu 25 Mei 2022 diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dibahini dang marnalu jahami, ailam tuburuk na pehajol monnai pardurui, anggo parbagasani ari-ari do dipai baru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, damang dainang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita pernah merasakan yang disebut dengan sakit, menderita. Dan itu sebabnya kalau kita mencoba untuk mengulang kembali ke peristiwa yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia, maka ketika dia lahir, maka dia langsung menangis. Seorang bidan yang menolong seorang ibu yang mau melahirkan, ketika bayi itu, janin itu sudah keluar, janin itu diam, maka si bidan akan berusaha untuk menepuk-nepuknya supaya bayi itu menangis. Tetapi ketika seseorang akan meninggal dunia, dikatakan bahwa orang itu, manusia itu, maka bagaimanapun keadaannya, walaupun dia bahagia maupun suduka cita maupun menderita dalam dunia ini, tetapi ketika dia meninggal dunia, maka dia pasti akan diam. Dikatakan demikian karena apa? Karena ketika manusia lahir, dia menangis karena dia meratap bahwa dia masuk dalam dunia yang penuh penderitaan. Itu sebabnya ada nyanyian kita mengatakan bahwa partangisa do hape anggo hasyanganon sahit holso arsa senat tong doro di bagasa mulut. Tetapi ketika seorang meninggal, dia diam, bahkan wajahnya yang walaupun selama hidupnya dia menderita, tetapi ketika dia meninggalkan dunia ini, dia akan berseri-seri. Karena apa? Karena dia akan sampai kepada hadirat Tuhan. Melalui kematian, penderitaannya sudah berakhir dan dia akan menerima yang disebut di dalam kehidupannya. Apa yang dia imani, apa yang dia harapkan, apa yang sudah disediakan oleh Yesus bagi orang percaya, yaitu kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal dalam kerajaan surga. Firman Tuhan hari ini mengatakan kita yang disapa oleh Paulus dalam kehidupannya. Paulus berulang kali dia harus menderita, dia harus masuk ke penjara hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi di situ dikatakan bahwa Paulus tidak pernah dalam kehidupannya, dia tidak pernah tawar hati, dia tidak pernah undur untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tidak akan pernah bersungut-sungut walaupun beratnya penderitaan pergumulan yang dia hadapi. Karena apa? Karena dia mempunyai satu pengharapan. Itu yang dikatakannya pada saat ini, dikatakan di situ. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada kita saat ini? Yang pertama dikatakan kepada kita, kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa bagaimanapun kekuatan fisik kita itu akan berangsur semakin turun. Karena apa? Karena di dalam perjalanan kehidupan kita itu akan senantiasa semakin berubah, sel-sel tubuh kita akan semakin tua. Itu sebabnya ada video-video YouTube sekarang, TikTokan sekarang itu yang dikatakan di situ pada waktu kita umur 20 tahun, pada waktu umur 30 tahun, pada waktu 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun kalau ada, semuanya tidak ada artinya. Uang materi tidak bisa lagi kita pergunakan pada umur 90 tahun. Karena apa? Kita tidak bisa lagi membeli daging rendang. Karena apa? Tubuh kita tidak mampu untuk mengkonsumsi. Yang hanya kita persiapkan adalah bahwa selepas kehidupan kita, nantinya kita akan mati dan di situ kita akan mempunyai pengharapan, yaitu kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua dikatakan di situ, manusia lahiriah bisa semakin merosot tubuh kita sendiri, tetapi dikatakan manusia batiniah, yaitu rohani kita, jangan pernah merosot, tetapi harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu sebabnya dikatakan dalam kehidupan kita setia sampai akhir. Bagaimana kita itu diperbaharui sehingga bukan lagi kedagingan kita yang menguasai hidup kita, tetapi sudah yang rohani menguasai kehidupan kita. Kalau pada waktu yang lalu kita baru menyelesaikan pertandingan perempuan membuat naniura, kita berkata bahwa naniura semakin lama akan semakin enak, semakin meresap. Diingatkan juga kepada kita dalam kehidupan kita, hidup bisa semakin lemah, tetapi rohani harus semakin kuat karena dia diperbaharui melalui pendengaran akan firman Tuhan. Kita hari ini, saat ini, di tengah pandemi yang sedang masih menguasai, walaupun tidak lagi terlalu berat, kita dapat mendengar firman Tuhan. Tidak lagi terbatas hanya sebatas hari Minggu. Tidak hanya lagi sebatas hanya membaca almanak kita. Tapi kita sudah dapat mendengar firman Tuhan. Dari beberapa pengkhotbah yang mungkin dapat kita katakan. Itu adalah pengkhotbah yang menjadi idola kita, primadona kita yang sudah viral. Kita dapat memperbaharui manusia batunya kita, rohani kita, supaya semakin mengenal kehendak Tuhan. Supaya kita semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Tantangan yang kita hadapi saat ini, kita mengatakan kita mencintai, kita mengikuti khotbah-khotbah viral. Tetapi apakah kita dapat menerima khotbah itu? Menghidupi itu dalam kehidupan kita, ataukah kita hanya sekedar penonton saja? Tidak mampu menggarami kehidupan kita. Kita tidak mampu mengaplikasikan itu yang disebut dengan khotbah itu dalam kehidupan kita. Kita hanya mengatakan khotbah itu pintar, khotbahnya enak. Tetapi ketika ditanya kepada kita apa yang kita ambil dari khotbah itu, kita tidak tahu sama sekali. Karena kita hanya sebagai penonton yang dihibur. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kita kepada saat ini, sebab itu kami tidak tawar hati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun beratnya penderitaan kita, bagaimanapun sakitnya sakit yang ada pada tubuh kita, kelemahan-kelemahan yang ada pada kita yang harus kita tanggung. Tetapi ingatlah, ada Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Minggu Rogate kita diingatkan bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Tuhan.
Orang yang sakit hendaklah dia berdoa, orang yang sehat hendaklah dia bernyanyi. Karena apa? Seluruh kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Seluruh kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh syukur dan senantiasa semakin mempersiapkan rohani kita, iman percaya kita semakin kuat. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih surga jika pada hari ini Engkau telah memperingatkan kami supaya kami senantiasa memperhatikan pertumbuhan iman rohani kami. Tidak hanya lulu untuk kebutuhan daging kami saja. Dan kami juga telah diingatkan pada saat ini bahwa tubuh lahirnya kami akan semakin merosot, tapi tubuh batin kami harus berarui melalui pendengaran kami akan firman-Mu, melalui pengertian kami, pengetahuan kami akan firman-Mu, kehendak-Mu, maka kami akan mampu menjalani kehidupan kami dengan senantiasa penuh bersyukur ya Tuhan. Engkau yang senantiasa dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.